Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Ketika satu saat bangsa Israel itu berseru dari tanah perbudakan di Mesir, mereka meminta untuk Tuhan membebaskan mereka. Dan akhirnya Tuhan memilih seorang untuk membebaskan mereka. Musa dipilih oleh Tuhan. Dan Musa membawa bangsa ini keluar dari perbudakan di Mesir. Tidak mudah, saudara. Melewati banyak rintangan, banyak air mata, sampai pada akhirnya Musa menutup mata. Dan ketika Musa mati, Tuhan memilih seorang pengganti, yaitu Yosua. Kenapa Tuhan memilih Yosua? Karena Yosua ini mendampingi Musa di dalam perjalanan itu. Dan Yosua sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat, bagaimana Tuhan melakukan banyak perkara yang ajaib bagi bangsa itu lewat Musa. Tapi adalah sesuatu yang tidak mudah bagi Yosua untuk menggantikan posisi Musa, sementara dia juga melihat bagaimana bangsa itu menjadi bangsa yang tegar tengkuk, menjadi bangsa yang keras kepala, menjadi bangsa yang tidak mau bertobat, saudara. Ya, tetapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Kalau dia memberikan kita sebuah pekerjaan, sebuah tugas, kalau dia menyuruh kita masuk ke dalam rencana yang ajaib, maka Tuhan pasti akan beri petunjuk. Alkitab berkata, kenapa Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa itu dan diberi tugas? Karena tidak mudah, bangsa ini keras kepala, kepala batu, dan gak mau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Mereka intinya tidak mau menuruti firman Tuhan. Musa diangkat oleh Tuhan, Alkitab mencatat. Karena Musa itu seorang yang lemah lembut. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini, Alkitab bercatat, yang lemah lembutnya itu seperti Musa. Musa itu orang yang lemah lembut, gak bisa marah. Ya mungkin beda tipis 11-12 sama suami saya. Kayaknya Musa ada keturunan orang Solo. Ya newong Surabaya ora. Ya agak kasar, tapi Musa itu lemah lembut. Ya. Dan makanya suami saya ini kan kalau marah dia izin dulu, saudara. Aku boleh marah enggak? Saya kadang bilang kalau mau marah, marah aja, enggak usah permisi. Masa orang mau marah permisi gitu ya. Tapi satu saat Musa di tengah kelemah lembutannya itu, dia pun sempat gak bisa menahan diri, saudara. Ketika bangsa itu tiba di satu tempat, lalu mereka kehausan, tidak ada air. Di padang gurun, yang ada hanya gunung batu. Dan tiba-tiba Tuhan itu berfirman, waktu bangsa itu mengamuk, mereka menyalahkan Musa dan berkata, kenapa engkau bawa kami dari Mesir untuk keluar? Engkau beri janji kepada kami, katanya Tuhan menuntun, tapi engkau pengen kami mati di sini. Mending kami tidak usah kau bawa, mending kami di Mesir aja biar jadi budak. Lalu ketika mereka memberontak marah menuduh Musa itu salah menuntun mereka, Musa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang harus hamba lakukan? Tuhan bilang, kamu ambil tongkatmu, kamu sentuhkan ke gunung batu itu dan katakan, hai gunung batu, keluarlah air. Supaya bangsa itu melihat bahwa aku Tuhan yang menyertaimu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan bilang aku izinkan tidak ada air. Supaya ketika mereka berseru kepadaku ada mujizat. Dan mereka tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Tapi karena Musa itu emosi, saudara. Ya, tapi untung Musa bukan orang Sulawesi ya. Sehingga apa yang dia lakukan, dia ambil tongkatnya, Tuhan bilang arahkan saja ke gunung batu. Musa pukul itu gunung batu pakai tongkat. Kalau orang Sulawesi itu tongkat melayang di kepalanya orang Israel. Tapi karena Musa lemah lembut, dia nggak bisa lampiaskan marahnya sama bangsa itu. Dia lampiaskan ke gunung batu itu, dia pukul.
Lalu air tetap keluar karena itu janji Tuhan. Tapi Tuhan berfirman, Musa, karena engkau tidak taat kepadaku, engkau emosi, engkau marah, maka kamu tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Kamu cuma sampai di depan, lihat tok, lalu kamu mati. Kalau saudara pernah pergi ke Jordania, di sana ada gunung Nebo yang namanya Gunung Musa. Dari atas itu kita sudah bisa melihat lembah Jordan yang begitu luar biasa di bawah tanah perjanjian. Saudara bisa bayangkan jadi Musa, dia cuma lihat. Tuhan bilang gak bisa, kau mati di sini. Cuma gara-gara menghadapi bangsa itu. Dan itu Yosua lihat dengan mata kepala. Makanya ketika Musa mati, Tuhan kasih tongkat estafet kepada Yosua. Kamu yang harus lanjutkan. Kira-kira saudara, Yosua seorang yang masih muda melanjutkan tugas yang seperti itu, ada kebimbangan gak di hatinya? Waduh, Musa aja yang tua, yang berhikmat, yang luar biasa, mereka itu gak anggap apalagi aku. Tapi Tuhan bilang begini kepada Yosua. Mari kita lihat Yosua 1 ayat 6 dan ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tuhan memberi petunjuk kepada Yosua. Kamu jangan takut ya. Kamu akan berhasil dan beruntung. Tapi ini syaratnya Tuhan bilang. Ini pun berlaku buat kita semua hari ini. Mungkin engkau sedang menuju ke tanah perjanjianmu, di mana rencana Tuhan yang besar menunggu engkau di depan. Dan engkau mungkin sedang berkata, aku gak tahu kau akan sampai atau tidak Tuhan. Pegang ini baik-baik, karena cara Tuhan, metode Tuhan bekerja di Alkitab itu masih sama sampai hari ini. Kalau Tuhan pernah tuntun Yosua dan sampai, dia juga mau menuntun saudara dan saya. Hingga kita sampai di satu tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kita. Amin saudara. Yes, tepuk tangan buat Tuhan. Dan Tuhan bilang begini sama Yosua, Tuhan kasih dia petunjuk agar dia bisa berhasil dan beruntung dalam perjalanannya. Dalam hidup kita ini semua kita pengen berhasil. Kadang orang tua mendoakan anaknya, mama doakan kamu jadi anak yang berhasil. Jangan stop cuma di berhasil. Tambah berhasil dan beruntung. Karena banyak orang berhasil tapi tidak beruntung. Banyak saudara. Makanya sering kita dengar, saya itu ya bu, toko saya itu kelihatannya rame loh bu, tiap hari rame. Tapi tiap hitung-hitungan, tutup buku setiap bulan, tekor loh bu. Saya juga heran, itu nggak tahu bocornya di mana. Berhasil belum tentu beruntung. Ada yang bilang, anak saya itu berhasil loh bu sebenarnya. Udah lulus S1, S2, S21, S23 kayak Samsung loh. Ya, dia berhasil di kantor, punya jabatan. Tapi saya nggak tahu ya kenapa kok hidupnya tuh nggak beruntung. Kayaknya yang dia kerjakan itu kosong. Duitnya juga nggak tahu kemana. Saudara pernah nggak melihat orang-orang seperti itu dalam hidupnya? Kelihatannya kaya, tapi kok dia nggak bahagia gitu. Nah Tuhan mau kita ini berhasil dan beruntung. Jangan cuma berhasil, tapi pengen beruntung. Orang bodoh kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang rajin. Orang rajin kalah sama orang hoki. Yang beruntung karena diberkati dan disertai Tuhan. Amin saudara. Nah bagaimana supaya kita mencapai rancangan keberhasilan keberuntungan itu? Tuhan bilang begini sama Yosua, jangan takut. Hanya baca sama-sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh Musa hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau apa? Beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan bilang teguhkan dan kuatkan hatimu. Kita bisa mengalami keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup ini waktu ada niat dari hati kita untuk aku mau teguhkan hatiku, aku mau melakukan firman Tuhan. Aku mau teguhkan hati,
aku mau berhenti merokok. Waktu kau punya keteguhan hati, kuat dan teguh, kira-kira berhenti merokok bisa nggak? Yang merokok angkat tangan. Ya, saya mau tanya, bisa nggak orang berhenti merokok itu bisa? Bisa. Buktinya banyak orang yang bisa kan. Cuma kenapa ada yang tidak bisa? Ya karena dia tidak menguatkan dan meneguhkan hati. Ya, saya juga diberkati ya. Saya tanya sama satu orang bapak, dulu berat badannya 100 kilo lebih. Bapak kok bisa turun Pak sampai seperti ini? Ya niat sih Pak. Ya niat itu kalau saya simpulkan, ya menguatkan dan meneguhkan hati. Aku pasti bisa. Ya, kalau kita niat, kita mau meneguhkan hati, menguatkan hati, bisa. Kalau engkau berkata, Tuhan aku ini terikat dengan film porno, tiap hari aku nonton film porno. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk sungguh-sungguh bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Katakan, Tuhan aku tidak mau terikat. Makanya Rasul Paulus berkata, karena itu aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya jangan setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Bisa loh kita ditolak sama Tuhan. Karena kita nggak mau melatih tubuh. Untuk meneguhkan hati, menguatkan hati, melakukan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, memang nggak mudah. Tapi ketika engkau mau punya niat, kau berkata, aku mau Tuhan, aku kuatkan dan teguhkan hatiku untuk bertobat. Maka itu terjadi saudara. Dan janji firman Tuhan di sana dikatakan apa? Dan kalau engkau melakukan semua itu, maka tadi ayat itu berkata, perjalananmu, ya engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Saat mereka menjalani tanah perjanjian itu saudara, mereka harus melewati kota-kota yang menjadi kota-kota musuh. Dan musuh itu dalam keadaan siap sedia. Tapi Tuhan bilang kalau engkau ikuti firman Tuhan, maka kemanapun engkau pergi engkau akan beruntung. Menang perang, siapa yang beri? Tuhan. Ayat ini berkata, kemanapun engkau pergi, tidak ada tempat sial bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Enggak ada toko sial, enggak ada rumah sial. Yang ada itu orang yang sial. Makanya jangan pernah berkata, saya enggak mau beli rumah yang tusuk sate. Ada di sini yang masih percaya? Ya, kenapa rumah tusuk sate? Wah itu nanti berkatnya, saya kalau beli rumah saya cari yang tusuk sate. Kalau perlu yang banyak setannya. Karena harganya murah. Ya, enggak penting saudara. Lalu ketika kami tuh cari rumah di Jakarta, saya tanya sama satpam keliling-keliling di perumahan, Pak ada enggak rumah tusuk sate? Sekalian yang ada setannya Pak. Satpamnya bilang ada Bu, ya gue tunjukin rumah tusuk sate yang belum laku. Saya datang saudara, ya ini ya Pak, memang rumahnya udah tua sekali tidak terawat. Ini ya Pak, iya Bu, nggak laku-laku ini. Soalnya juga orang mau kredit di bank, nggak bisa di bank, nggak ada yang mau karena tusuk sate. Karena bank nggak mau kalau dia kredit macet, nanti itu rumah kan jadi sitaan bank, dijual nggak ada yang laku, nggak ada yang mau beli karena tusuk sate. Iya, terus saya bilang saya mau ini Pak, mana pemiliknya? Ibu yakin, tapi di sini ada setannya loh Bu. Oh, malah puji Tuhan itu Pak. Ibu enggak takut? Enggak Pak, kalau saya masuk setannya pergi, saya usir. Dia lari pindah ke posmu di satpam. Satpamnya bilang, astagfirullah Bu. Jangan dong, makanya Bapak harus beriman. Setan itu tidak suka tinggal dengan orang yang mau melakukan firman Tuhan.
Setan gak suka tinggal dengan orang benar. Jadi kalau ada orang Kristen yang rumahnya ada setan, fix temennya setan. Malah teman akrab. Jadi tiap hari lihat setan. Ada orang tiap hari lihat setan. Saya bilang, kau teman akrabnya setan itu. Kalau orang benar, setan gak berani liatin dirinya. Setan gak nyambung sama kita. Gak satu server. Tapi kalau sama orang yang banyak dosa, itu temennya itu. Makanya dia suka tinggal satu rumah. Jadi saudara, bukan rumahnya, bukan tempatnya. Tuhan bilang dimanapun kau pergi, engkau berhasil dan beruntung. Setelah kami pindah di rumah tusuk sate itu, apakah hidup kami miskin, tidak diberkati, semakin diberkati. Di situ saya patahkan kutuk yang berkata bahwa rumah tusuk sate itu tidak diberkati. Ya, ternyata kami tinggal di rumah tusuk sate, semakin berkatnya banyak saudara. Karena saya percaya sama Tuhan. Karena saya menaruh harapan saya pada Tuhan. Saya melakukan hukum-hukum Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan orang-orang yang setia percaya. Hidupmu akan beruntung kemanapun kau pergi. Yang kedua, ayat yang ke-8, Tuhan bilang sama Yosua begini. Janganlah engkau lupa. Ayo baca sama-sama yuk. Saya tahu saudara jarang baca Alkitab. Jadi mari kita baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak perlu tanya dukun. Tidak perlu tanya orang pintar. Percaya pada apa yang dikatakan firman Tuhan. Anak-anak muda, saya lihat banyak anak muda di sini. Ya, kau tidak usah pakai trik, pakai tips, pakai apa. Coba lakukan firman ini. Kalau kau mau melihat hidupmu berhasil dan beruntung, ayo perkatakan firman Tuhan. Setiap hari kau harus baca Alkitab, setiap hari hafal ayat Alkitab, taruh itu di hatimu, di mulutmu, renungkan itu siang dan malam. Coba kau belajar baca Alkitab tiap hari, hafal satu ayat tiap hari. Saya percaya hidupmu pasti berubah dan engkau pasti berbuah. Masa depan yang gilang gemilang Tuhan sediakan bagi hidupmu anak-anak muda. Jangan takut dengan perubahan zaman. Sebab disinilah Tuhan mau menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan yang tidak. Ayo, perkatakan firman itu. Perkatakan Taurat Tuhan itu. Renungkan itu siang dan malam. Ya, jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna. Jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang sepele. Tetapi percayalah, waktu engkau mulai membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, maka itu akan menghasilkan buah dalam hidupmu. Jangan bilang begini, sukar bu, mau bertobat itu susah, mau merenungkan firman itu susah. Lalu perintah Tuhan itu yang bagaimana? Buka Ulangan 30, mulai ayat yang ke-11, kita baca bersama. Baca 1, 2, 3 dengan suara yang keras. Sebab perintah ini yang kusampaikan padamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, tidak pula terlalu jauh. Firman Tuhan, perintah Tuhan itu tidak sukar. Bilang kanan kirimu, ya, melakukan firman Tuhan itu tidak sukar. Asal kita mau meneguhkan hati tadi. Lalu dikatakan begini, tidak jauh juga firman itu. Baca bersama. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ya ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tidak jauh, bukan di langit kan firman Tuhan itu. Alkitab itu nggak di langit kan bagi saudara, ada di tanganmu loh.
Apalagi sekarang dengar firman tuh bisa lewat YouTube, ya bisa lewat mana-mana. Perintah Tuhan itu kita bisa dengar di mana saja. Nggak ada yang susah, saudara. Pertanyaannya, mau nggak? Itu aja, mau nggak dengar firman Tuhan? Kita dikasih waktu sehari 24 jam loh. Buat apa kita habiskan waktu kita, saudara? Pernahkah engkau merenungkan ini adalah tuntunan hidup kita loh. Makanya Tuhan bilang renungkan firman itu siang dan malam. Kenapa? Karena kalau kita merenungkan dan memperkatakan firman itu, firman ini akan menuntun hidup kita ini hati-hati. Sehingga kau nggak salah pilih jodoh, nggak salah pilih pekerjaan, nggak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan karena engkau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Contoh kalau kau hafal firman, kau mau marah nih, tiba-tiba firman itu berbicara lalu kau perkatakan, aku nggak mau marah. Karena firman Tuhan berkata, amarah itu menetap dalam hati orang bodoh. Aku kan nggak bodoh. Ngapain aku marah-marah? Amin, saudara? Dan engkau mulai bertobat. Itu yang namanya dituntun. Ketika engkau tergoda untuk bersinah, melakukan dosa, kenajisan. Lalu kau berkata, firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal yang ke-5, bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Aku tidak mau melakukan itu. Engkau dituntun oleh firman itu. Karena firman itu ada di hatimu. Dia tidak berada di langit yang terlalu tinggi. Ayat berikutnya berkata begini, saudara. Coba baca bersama. Juga itu firman, perintah Tuhan tidak berada di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Enggak jauh. Beda saya dulu ketika bertobat, saudara. Waktu itu belum ada YouTube, belum ada WA, belum ada handphone. Jadi bagi saya mencari perintah Tuhan itu sulit waktu itu. Saya pun dikasih Alkitab sama orang. Saya baca Alkitab itu, saudara tahu, saya harus bangun tengah malam, saya masuk ke toilet, saya baca Alkitab di dalam kamar mandi, saya tutup pintu. Kadang jam 2 malam saya baca Alkitab ini sambil ketakutan dengan menitikkan air mata. Nanti kalau ada kedengeran pintu, kruk-kruk, cepat-cepat saya sembunyi itu Alkitab dalam baju, saya gemeteran dalam kamar mandi. Seperti itu loh saya mau cari tahu itu perintah Tuhan. Seperti itu saya mau cari tahu hati Tuhan. Setiap hari Alkitab itu saya pindah tempat berbeda-beda terus. Karena saya takut kalau ketahuan, saya bisa dicincang, saudara. Jadi saya ketakutan, tapi ada sebuah kerinduan di hati saya untuk pengen tahu apa itu perintah Tuhan. Saudara, sekarang enak. Alkitab ada di tanganmu, ada di handphonemu. Ya, makanya tolong itu download aplikasi Alkitab di semua handphone saudara. Amin. Mumpung selama kebenaran itu masih ada. Karena ada saatnya nanti firman itu diangkat, saudara. Dan engkau sudah nggak bisa lagi mengerti apa-apa. Selama firman Tuhan masih diberi oleh Tuhan, baca itu. Supaya firman itu menjadi daging dalam hidup kita. Dan ketika menjadi daging, hidup kita ini berubah, saudara. Nggak jauh firman itu. Kita lihat ayat yang berikutnya. Tetapi firman ini dikatakan apa? Sangat dekat denganmu, yaitu di mana? Di mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman ini tidak jauh. Perintah Tuhan itu tidak jauh, bukan di langit, bukan di laut. Tapi di hati dan di mulutmu. Tinggal kau simpan, kau perkatakan, kau lakukan. Asal niat hati mau sungguh-sungguh melakukan. Tuhan bilang, ayo. Kenapa ayat yang berikutnya dikatakan, ingatlah, baca bersama dengan suara keras.
Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Di depan jalan hidup kita itu ada dua jalan di depan kita. Yang satu adalah jalan kehidupan dan keberuntungan, yang satu jalan kematian dan kecelakaan. Tergantung saudara mau pilih yang mana. Karena nasib hidup ini kita yang buat. Kalau saudara mau mengalami rancangan jalan Tuhan, kehidupan dan keberuntungan, maka ayo ikuti firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan suka terobos firman. Kalau dibilang jangan kepahitan, ya jangan. Kalau dibilang jangan marah, jangan marah. Jangan bersinah, jangan bersinah. Lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan pelit, ya jangan pelit. Berusaha latih tubuhmu saudara. Selama kita masih dikasih kesempatan. Karena apa? Pada hari ini baca, aku memerintahkan kepadamu. Ini loh perintah Tuhan itu apa? Untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Supaya apa? Engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Amin saudara. Cuma itu yang Tuhan mau saudara. Apa perintah Tuhan itu? Ayo, hidup mengasihi Tuhan Allah. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Mau saudara nyanyi sehebat apa, mau pelayanan kita sehebat apa, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, maka engkau tidak mengasihi Tuhan saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, dikatakan tadi, dia taat pada peraturan, pada ketetapan, dan segala perintah-perintah Tuhan. Itu aja, supaya hidupmu itu bertambah banyak dan diberkati. Jangan bertambah banyak, tapi dikutuk. Waduh, rempong saudara. Biar kita bertambah banyak dan menghasilkan keturunan yang diberkati. Kalau ada anakmu berbuat dosa, tegur saudara, jangan diemin. Ada anakmu yang aneh-aneh, tegur, jangan diemin. Ada anakmu yang jadi ani-ani peliharaan orang, tegur, kasih tahu bahwa kamu akan binasa jiwamu. Hari ini kita nggak boleh main-main dengan dosa. Ada anakmu yang suka dugem, tegur anakmu, kasih tahu dia kebenaran. Ada anakmu yang homo, kasih tahu dia bertobat. Ada yang lesbi, kasih tahu dia. Ada yang merokok, kasih tahu anak-anakmu. Engkau adalah wakil Tuhan di dunia orang tua. Jangan diam aja. Tegur anakmu. Ya, tegur saudara. Supaya mereka mengerti jalan yang lurus itu yang mana. Biar mereka hidup mengikuti firman Tuhan. Lalu kita lihat, apa lagi yang membuat orang itu tidak beruntung dalam hidupnya. Buka Amsal pasal 28. Amsal 28 ayat 13 dan ayat 14. Kita baca dengan suara nyaring yuk. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kalau engkau menyembunyikan dosa dan pelanggaran, maka hidupmu tidak akan pernah beruntung saudara. Tersiksa, enggak ada damai sejahtera, enggak ada sukacita. Orang yang paling bahagia di dunia ini, orang yang hidup tidak dituduh oleh dosa, karena engkau hidup dalam kekudusan. Tidak ada satupun yang engkau sembunyikan di mata Tuhan dan di mata sesamamu manusia. Tapi walaupun kau kaya, kelihatannya berhasil, tapi kalau ada dosa yang kau tutupi saudara, hidupmu tidak beruntung. Percayalah, tidak akan beruntung. Selama engkau tutupi dosa, engkau bergaul dengan dosa,
tidak akan beruntung hidupmu. Tapi orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya akan disayangi oleh Tuhan. Apakah kita nggak mau menjadi orang disayang Tuhan? Kita mau, saudara. Satu kali saya ketemu seorang ibu, dia bilang sama saya, Bu, kami sudah menikah lama tapi saya nggak punya anak. Saya nggak bisa hamil. Sudah didoakan semua pendeta, Bu, tapi tetap juga nggak hamil-hamil. Saya bilang, Ibu nggak pengen toh, kita berdoa yuk. Enggak, Bu, enggak usah. Kami sudah di titik yang pasrah, ini mungkin kehendak Tuhan. Lalu saya cuma tanya gini, Bu, maaf saya mau tanya, dulu sebelum Ibu menikah, Ibu pernah nggak ngomong, kita nikah dulu aja, tapi nggak usah punya anak. Kan ada orang begitu ya, menikah tapi kita nikah dulu aja, tapi nggak usah punya anak. Biasa yang begitu-begitu itu susah punya anak. Karena udah ada penolakan dari awal. Saya selalu bilang kalau kamu belum siap punya anak, mending gak usah menikah dulu. Karena anak itu bukan hakmu, itu adalah ya berkat dari Tuhan. Lalu dia bilang, oh enggak, Bu, malah kami ini dari awal menikah itu dulu udah langsung pengen punya anak. Tapi nggak hamil-hamil, saya juga bingung, sudah berobat, dokter periksa kami berdua ini nggak ada kelainan apa-apa, semua sehat. Tapi sudah bertahun-tahun, Bu, nggak bisa. Lalu saya bilang, mungkin ada yang lain yang Ibu mau akui sama saya. Lalu dia bilang gini, oh iya, Bu, karena Ibu tanya, jadi saya tergerak ini untuk ngaku. Saya nggak pernah ngomong ini ke siapapun loh, cuma sama Ibu. Termasuk suami saya juga enggak tahu. Kenapa? Dulu waktu saya sebelum menikah, saya pacaran dengan beberapa pria. Dan saya beberapa kali melakukan aborsi. Saya menggugurkan kandungan karena saya hamil beberapa kali. Saya sudah terikat dengan kenajisan percabulan dari saya masih muda dulu. Apakah itu berpengaruh ya, Bu? Saya bilang bisa jadi. Karena kamu belum akui, makanya iblis tahan itu. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Kita berdoa ya. Lalu saya berdoa buat dia, Tuhan, dia mengakui dosa masa lalunya. Kalau ini menjadi penyebab, Tuhan ampuni, Tuhan lepaskan setiap kutuk-kutuk dosa aborsi dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan kalau engkau berkehendak, beri anak keturunan ilahi, taruh di dalam kandungannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia cuma bilang, saya sih sudah tidak berharap, Bu. Saya percaya Tuhan baik, Tuhan kasih anak dengan tidak kasih anak, Tuhan baik. Oh iya, puji Tuhan. Berapa bulan kemudian dia WA saya, Bu Debbie, terima kasih ya. Wow, Bu, sekarang saya hamil. Dan Tuhan beri anak keturunan ilahi buat mereka. Gak ada yang mustahil. Barang siapa mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya, dia akan beruntung. Dan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Udah berobat ke semua dokter, habiskan banyak uang. Baik-baik aja, tapi nggak bisa punya anak. Ya, lalu ketika dia mengakui dosanya dan Tuhan mendengar, ya dia punya anak. Saya pernah bersaksi dulu ada seorang pejabat yang dia berdosa luar biasa dan akhirnya dia kena sakit dan dokter vonis umurnya tinggal 6 bulan. Lalu saat dia mendengar itu dia ketakutan mau mati, dia bilang, Tuhan kasih aku kesempatan hidup. Aku mau bertobat Tuhan, dari mana aku harus memulai? Dia bilang, saya dengar suara Tuhan audible, Bu. Tuhan bilang, mulai dari satu hal, akui semua dosamu pada istrimu. Aduh, dia langsung meriang, saudara. Kenapa? Dia bilang, waduh, mengaku sama istri. Kalau saya nggak ngaku, mungkin 6 bulan saya mati. Kalau ngaku bisa jadi 3 bulan. Ya, karena ini jatuh ke tangan istri nih. Ya, melebihi ini murkanya. Tapi dia timbang-timbang, saya ngaku mati, nggak ngaku juga mati. Jadi sama-sama mati. Tapi aku mau mati dengan terhormat di mata Tuhan dalam pertobatan.
Dia bukan cuma ngomong ke istrinya, dia kumpulin keluarga besarnya, saudara. Dia ceritakan semua dosanya. Saya tuh berdosa ini. Dia ajak istrinya keliling kota, di situ ada perempuan yang saya simpan, di situ ada, di situ ada, tapi saya mau tobat. Istrinya syok mendengar. Nangis tiap hari. Tapi kejujuran itu lebih penting daripada iblis terus menawan jiwamu karena engkau menyembunyikan pelanggaranmu. Ketika dia mengaku hatinya plong, jiwanya plong, setiap hari yang dia lakukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Siang dan malam dia renungkan firman, hidupnya berubah. Dia mulai ada sukacita, damai, sejahtera. Biasa pulang kantor jam 1, jam 2 malam, sekarang jam 5 sudah di rumah denger YouTube khotbah. Apa yang terjadi? 6 bulan tidak mati. 1 tahun tidak mati. 2 tahun tidak mati. Sampai detik ini tidak mati-mati. Bahkan sekarang buka persekutuan doa. Ya, dia undang semua orang-orang yang dulunya berdosa, teman-temannya. Kamu harus kenal dengan Tuhan Yesus. Supaya hidupmu berhasil dan beruntung. Kita hidup ini enggak lama di dunia ini, saudara. Kalau tunggu kiamat mungkin masih lama. Tapi ada yang namanya kiamat kecil. Kita bisa mati kapan saja. Ya, semua orang bisa berpulang kapan saja. Enggak penting kita tahu waktunya kapan. Yang terpenting selama kita hidup di dunia ini. Kita mau bilang, Tuhan, aku mau hidup bagimu, Tuhan. Aku mau tutup semua lembaran hidup yang lama. Aku mau bertobat. Karena kita capek kalau kita hidup dengan dosa, saudara. Karena orang yang mengakui dosa, meninggalkannya, dia akan beruntung hidupnya. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan apa, saudara? Kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kita sedih mendengar beberapa waktu yang lalu, saudara, digerebek di Jakarta di satu hotel. Satu kamar hotel, 56 pria melakukan pesta seks. Saudara bisa bayangkan, saya tuh tidak bisa membayangkan betapa menjijikkan. 56 orang dalam satu kamar, itu ada cumi-cumi, gurita, kepiting, semua jadi satu di situ. Saudara, Tuhan tuh mau menerima kita loh kalau kita datang. Kalau engkau punya kelainan hari ini, duduk di kaki Tuhan, bersimpuh minta Tuhan beri kekuatan untuk engkau bertobat. Jangan sebaliknya engkau umbar semua kedaginganmu itu. Menjadi sebuah kekejian di mata Tuhan. Ingat dosa Sodom dan Gomora. Karena semua yang dari Tuhan tuh yang baik. Tapi dari iblis tuh yang jahat. Bayangkan mereka melakukan pesta seks. Saya lihat videonya, saudara. Itu bukan tulang-tulang lunak loh. Kelihatannya gagah perkasa mereka. Menikah, punya anak, saudara. Tapi melakukan hal yang seperti itu. Ya, bagaimana Tuhan gak murka? Kita harus bangkit menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan, dikuduskan, supaya kita bisa berdoa buat bangsa ini. Ketika Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, Tuhan cari. Ya, Abraham persiapan, kalau ada 30 orang benar Tuhan, masa engkau akan hanguskan? Enggak, kalau ada 30 orang benar di kota itu. Dicari enggak ada. 20 enggak ada, 10 enggak ada. Ya, lalu turunlah api belerang dari langit yang menghanguskan seluruh kota itu. Saudara, murka Tuhan itu ada loh sampai hari ini. Jangan bermain-main. Kita ada di penghujung akhir zaman. Kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai yang kudus dan layak bagi Kristus. Ayo pakai, jaga jubah kekudusan yang sudah Tuhan beri buat kita. Sampai satu saat kita menghadap Tuhan, jubah itu tetap putih karena darah anak domba Allah. Tuhan menghapus dosa yang tidak disengaja.
Tapi kalau dengan sengaja kita mencemplungkan diri lagi ke dalam dosa setelah kita tahu kebenaran, Alkitab berkata tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa itu. Kalau kau jatuh tidak sengaja, ada pengampunan. Tapi kalau kau dengan sengaja bermain-main dan tidak pernah mau bertobat, tolong tayangkan yang terakhir tadi ayat 14 berkata, berbahagialah orang yang senantiasa hidup takut akan Allah. Tetapi orang yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, pasti jatuh ke dalam malapetaka. Tuhan yang ada di perjanjian lama tidak pernah berubah dengan Tuhan yang ada di perjanjian baru. Hukumnya tetap sama. Dan dia tidak pernah mengingkari janjinya, saudara. Karena itu hari ini, mari kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, kalau kami hidup, kami hanya mau hidup bagi Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara, bawa hidupmu pada Tuhan. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Dunia ini tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Dosa kami tidak bisa menjauhkan kami, karena kami akan lebih memilih Tuhan daripada terikat dengan dosa-dosa kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu malam hari ini, bahwa orang yang mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya, hidupnya akan beruntung dan disertai Tuhan. Kami nggak tahu sampai berapa lama lagi kami hidup di dunia ini Tuhan. Tapi selama kami hidup, kami mau persembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan Tuhan mengerti dan Tuhan tahu hari ini dosa apa yang sedang mengikat engkau, Bapak Ibu. Anak-anak muda, Tuhan tahu mungkin hari ini engkau terikat dengan pornografi. Engkau terikat dengan percabulan, kenajisan, rokok, minuman keras. Tuhan tahu hari ini mungkin engkau terikat dengan kepahitan, amarah, semua yang tidak berkenan. Biar kita mau berkata hari ini, Tuhan, kami mau persembahkan hidup yang kudus kepada Tuhan. Mampukan kami, Bapa, untuk keluar dari setiap ikatan dosa ini. Datang di kaki Tuhan, saudara, karena Tuhan tidak pernah menolak engkau. Sebesar apapun dosamu, dia selalu tumbuh dengan tangan yang terbuka. Dia mau peluk engkau malam ini. Datang pada Tuhan, katakan, ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan kepadamu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Dia ada di tempat ini. Engkau ada Tuhan di tempat ini. Engkau melihat setiap hati yang terbuka Tuhan.